kalau waktu itu gue ungkapin ngomong, orang nggak percaya. Oh iya. Nggak akan percaya. Iya, Gue iya. komunikasi sama makhluk-makhluk itu gitu kan. Ternyata ya udah gue simpan sendiri sampai sekarang, sampai ini gue ungkapin beneran. Demi Allah nggak bohong gue. Gue ungkapin bahwa kita sebenarnya bisa komunikasi sama makhluk gaib itu kalau memang kita punya bukan suatu Ketemu lagi dengan gue, Mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah Mantan Indigo. Udah hadir di studionya Mantan Indigo, teman lama, bukan dari gue aja ya, tapi dari narasumber gue yang lain. Mungkin Sobat Mantan Indigo udah pernah ngeliat sebelumnya pembicaraan gue dengan Bang Bons. Nah ini dia nih, hadir nih, Bang Joni. Andre Joni. Bang Andre Joni. Gimana kabarnya? Baik. Bang Andre. Alhamdulillah. Bona tuh ngomongin gue. Alhamdulillah nih. Mesti bayar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bos. Jadi kebetulan kan gue main nih. Pas lewat sini gue main nih. Jujur nih, gak ada niat nih ya. Mohon maaf jadi kayak ngomongin santai ya, apa kan? Ya betul santai aja ya. Kita. Ada pengalaman apa nih, Bang Andre nih? Oh jadi gini, Bro Yuda, ya mungkin lo udah tahu ya, cuman di sini kan kena kebetulan memang ada wadahnya nih, gue mau ceritain juga. Jadi sebenarnya nih gue orangnya penakut, man. Lo kan tahu kan, gue penakut, gue dibilang percaya, nggak percaya lah. Karena intinya gue penakut, gue takut. Sebenarnya karena takut gitu ya, bukan karena percaya apa enggaknya ya. Penakut, dan gue orangnya yang fobia parno ruangan tertutup. Kau ke kamar mandi? Iya, kamar mandi selama ada orang gitu, gue berani. Maksudnya gini, kalau rumah kosong nih, intinya habis maghrib aja, udah gue takut. Contoh sehari-hari adalah, misalkan gue di rumah sendirian kan sama istri doang berdua. Nah, istri lagi pergi nih, gue sendirian tuh di rumah. Kalau dari pagi, siang, masih berani lah. Udah pas ajan maghrib, gue udah keluar. di garasi aja. Gue duduk, gitu ya, udah pintu gue buka. Saking takutnya. Gue penakut beneran. Katanya nyokap karena gue lahir siang, gue nggak tahu sih. Orang bilang itu lo lahir siang kali. Itu. Ini apaan lahir siang? Ya, kalau lahir malam katanya biasa. Gue lahir siang. Wah, tahu mana niat gue siang atau pagi, ya kan? Kalau bisa request ya. Gue request juga paling gue mintanya di Inggris. Jadi bule. Iya. Namanya pas banget lagi udah ya. Andre Joni. Kayak nama peran aja. Udah British banget itu. Kerjaan kan. Jadi gue punya pengalaman itu belum lama sih. Sebenarnya ya ada hubungannya juga yang waktu Bona cerita ya. Bona cerita itu memang setelah kejadian di rumah gue itu yang ngurukiah temen gitu kan. Oh iya. Rumah jadi buat rukiah kan. Sama lo juga nih. Jadi rumah saya buat rukiah. Iya ada beberapa temen ya. Ada teman, ada siapa lagi tuh? Lupa ada Eri, ada Maul ya, nggak tahu lah, lupa. Tim itulah tim rukiah. Terus setelah itu rumah gue kayak ini, Bos, kayak jadi nggak wangi lah ya buat mereka ya. Sering banget datang. Ditambah memang istri itu dulu sejak itu memang istri dulu apa namanya ya, kayak dia punya dikasih bacaan sama leluhurnya sama nenek moyangnya, ada tuh bacaan-bacaan itu yang mana yang menurut saya buat jaga-jaga. Juga kan gue bilang sekali lagi, gue nggak percaya. Tapi istri pernah bilang kalau misalkan ini aku dikasih ini. Pernah dari nenek ini supaya auranya bagus. Gue nggak ngerti gitu. Gue maghrib aja gue takut gitu. Suatu ketika sering itu gue keanehan pertama adalah pernah gue lihat dia malam-malam keluar, karena di depan rumah gue tuh kayak gini nih, ada pohon-pohon melati. Oh iya. Pohon melati dia petikin tuh, dia gigitin, Bos. Gue bilang, Mah, lu ngapain? Ini Pak, enak
Melati lu gigitin kayak kurang duit aja, gue kasih jajan gue deh. Iya. Ini pakai bahasa gue deh, kan gue orang Betawi. Iya, benar. Orang Betawi takut. Ya terus, udah gue demen aja tuh Melati, sampai ada gue tebang tuh Melati, bos. Udah terus, apalagi karena anaknya sering banget. Dan istri gue orangnya beranian, sholat sendiri apa di atas. Gue tingkat tuh lah sama gue, gitu kan. Nah, kejadian yang ekstrim itu adalah suatu ketika gue lagi tidur, duluan sama istri, tiba-tiba ya gue tidur lah, tiba-tiba dia tatonya kayak gue. Pas lagi kondisi tidur demi Allah, udah bener-bener tidur ya. Udah demi Allah nih gue nggak bohong. Dasar suami kurang ajar tuh. Gue pakai ini gue ya. Astagfirullahaladzim, apa-apaan nih? Kurang ajar lu. Lu siapa gitu kan? Lu siapa lu? Gitu. Waduh, lu siapa? Itu istri gue tamparin tuh. Wah, gue tamparin. Sampai dia bangun, matanya hitamnya hilang, Mas. Gue balik. Waduh, gue lepas ya. Lu nggak pernah inilah, pokoknya ngoceh-ngoceh bahasa dia lah. Gini aja ya, gue bilang gitu. Kalau lu mau bantu, ini karena gue saking takut sendirian, gue bingung, gue mau lompat. Karena kamar di atas, gue mau lompat. Jatuh dong. Jadi kelaka dong. Iya, jatuh. Terus akhirnya, lu siapa? Gini aja, lu mau memang di sini tapi jangan ganggu. Satu lagi, gue lagi nggak ada duit nih. Lu bantuin, jangan nempel di istri gue. Lu bantuin cari gue duit. Udah gitu. Ngomong sembarangan, lu nyaut. Gue ngomong itu hilang, Mas. Pergi. Ini istri sadar nggak tuh? Langsung. Ya udah merah-merah. Gue gamparin. Lu kenapa nih, Pak? Siapa yang masuk tuh? Ini gara-gara lu sering baca begituan tuh, kata gitu. Gitu. Gue ngomongin duit kabur lu, udah gitu aja dah. Ini bener demi Allah, gue nggak bohong. Bener deh guys. Ini kisah nyata. Yang utama tuh kan itu gue telepon temen nih, jujur gue telepon teman-teman masih pada melek sih kebetulan kan. Itu tengah malam kejadian. Tengah malam jam 1 deh, ingat banget jam 1. Malam gue teleponin, datang 2 orang. Si Patrick sama siapa nih, teman band kan. Dia betulan si Patrick ini kayak indigo dia bisa lihat. Bisa karena ini gue mau cerita karena ini kan konteksnya pas nih mantan indigo nih. Ini gue mau cerita nih, gue mau cerita kan. Maaf ya bos, cerita ini udah di atas tuh, dia naik. Itu seumur-umur gue baru lihat yang namanya apa ya, setan lah ya. Jadi di atas itu di dekat pojokan mesin cuci gue kan, gue abis nyuci kan gantung baju, difotoin sama dia tuh di antara sela-sela baju itu. Nih orangnya nih cetret gitu kan. Sayang sih handphone gue yang lama tuh. Di sela-sela baju bentuk muka nenek-nenek bos. Ketangkap demi Allah. Ini nggak bohong demi Allah, gue ngomong nih wallahi. Ini setan gue bilang gitu. Ini bro, terus sama dia diapain? Diem tuh. Lu ngapain Trik? Ntar gue balik lagi ngomong. Jadi di situ rumahnya, karena ada air, katanya buangan itu ada air. Air genang ngebahas sucian sih. Jadi ngucurnya kan lama tuh. Genang. Di situ emang pojok kan. Waduh, gimana nih Trik? Tenang aja yuk, kita ke Cisauk, ke guru gue. Serius lu ya, malam-malam itu gue berangkat ke Cisauk. Namanya Ade. Ketemu tuh di pasar Cisauk. Ke rumah Ade. Malam itu juga gue berangkat, gue balik. Sama istri berarti. Sama istri berempat. Balik ke sana, ke rumah. Udah deh, gini aja deh. Gue juga percaya nih bos ya. Jadi gini. Yaudah, saya ke atas ya. Di dekat kamar itu gitu loh. Ke atas. Iya, ke atas. Tolong bantu di bawah nih berempat. Salawatan ngaji. Udah salawatan ngaji tuh. Dia juga gitu. Tolong minta kopi sama teh. Tatakannya kan tahu di atas. Ya udah salawatan dulu. Gua nggak tahu tuh gua nggak apa. Gua nggak bisa serius. Apa itu? Cuman denger gak lama beledak. Gua kaget. Apa? Apaan tuh? Apa yang ngaji tuh? Gak lama turun. Sini naik semua naik bro. Itu demi Allah ya. Kalau nggak salah, sorry, turun. Abis itu turun juga salawatan. Sebelum kejadian bunyi nggak lama, bedak di atas pecah. Gue kan pecah nih. Nggak tahu pas kita naik semua, lucu bos.
ini kopi, ini teh, Pakai kopi. ini kopi, ini teh. Ini begini Mas, posisinya. Loncat di atas ya berarti. Iya, di sini nempel begini. Iya. Kopinya habis, Kopinya habis. tehnya setengah. Tehnya setengah. Iya. Siapa yang pindahin? Gimana tahu? Kan di sini katanya. Itu kejadian itu. Gue bilang ya udah, terus udah pergi katanya. Oh ya udah deh, istri gue omelin dong. Udah ya itu kan bukan itu, ini sih bukan gitu kan. Tapi ya karena gue bilang itu sejak kejadian Rukiah di rumah, jadi sering banyak yang datang. Mungkin karena gue nggak pernah bisa lihat, karena kan bukan indigo. Iya. Dan gue bukan mantan indigo. Selain itu emang lo mau biar nggak parno, nggak usah terlalu dipikirin. Gue nggak pikirin, gitu, iya. Cuman masih terpakai karena waktu itu kan kejadian temen gue yang di Rukiah sama Roma Bona dan teman-teman tuh. Jadi udah kayak wah wangi nih gitu kan kata orang-orang. Udah gue bilang siapa gitu ya. Gue udah lama kejadian gue bilang siapa. Ada yang letup tuh, lo ngusir jin sama jin katanya. Emang maksudnya gimana sih? Itu bukan setan. Lo namanya ngusir jin sama jangan sama jin. Gue salah. Gue bilang sorry, gue salah watan kok. Itu yang ngusir jin juga. Oh iya. Gue gak ngerti lah gue bilang itu. Itu gue bilang Bona tuh, Bona ketawa aja, sweat gue gitu. Itu kejadian ekstrim bos, gue dicekek. Wah kalau gue gak bangun kan gue mati. Kejadian selanjutnya adalah suatu ketika, ini maghrib nih, mau maghrib. Ini antara lucu atau enggak. Tapi demi Allah, sekali lagi ini saya bener real. Maghrib, karena rumah, gue posisi rumah ruang tamu balkon kan. Iya, ada atasnya. Kan, gitu kan. Gue di bawah. Maghrib gue masih main game. Udah aja, udah sholat. Istri gue di atas sholat. Sholat, gue inget banget di atas sholat. Gue main game. Ingat banget. Tahu-tahu posisi gini nih. Woi, sholat. Gue kaget, gue begini. Apaan sih? Ntar aja dulu. Orang gitu. Sholat kamu. Seumur-umur belum pernah. Namanya istri gue berani bentak gue ya. Gue gini orang yang kelotau kan. Dan lu juga nggak... Gue belum sadar. Belum sadar. Terjadi ada suasana apaan dia gitu. Gitu. Gue langsung, gue udah mobil. Sholat kamu. Astagfirullahaladzim. Siapa lo langsung ngomong. Siapa lo? Siapa lo? Sholat kamu. Ketawa nih. Ketawanya beda, bos. Ini demi Allah nih. Gue merinding nih. Wah. Ya Allah. Rumah yang nggak ada orang. Iya. Rumah nggak ada orang. Rumah nggak ada orang. Gue bilang. Aduh. Yang namanya panik kan. Karena itu kan badan bini gue. Iya, betul. Badan bini gue nih. Mau nggak mau udah. Ya spontan dong sebagai suami gue. Kalau nggak mau. Iya. Nolongin gitu. Wow, buang mukul frame foto. Iya, gue bilang masih dia, gue di bawah dong, takut juga. Tapi tetap saut-sautan masih saut-sautan ya. Matanya beda bos, matanya melotot, suara beda. Sholat kamu. Iya gue sholat karena Allah, bukan karena lo. Lu keluar dari rumah bini gue. Iya. Dari badan bini gue keluar lo. Gituin bos. Wah, bak bini gue jatuh. Itu spontan gue naik ke atas. Tadi gue takut mau gue naik dong. Gue naik bini gue udah menyengkang. Ma bangun mah, gue bilang gitu. Terus nggak lama masuk lagi. Masuk gue mau cekek lagi ya, bagian cekek gue dah. Apaan nih? Sholat kamu. Gue pegang dong. Asli gue pegangan tangan. Sholat. Iya gue sholat sampai gue aduin. Ya gue spontan gue aduin pala. Yang gue pikir bukan iya karena bukan istri lo saat itu. Gue sakit dan sakit. Ya gue sholat. Bukan Allah. Ya bukan Allah. Gue sholat. Keluar. Bini gue nangis, gue sakit. Gue juga baru berasa sakit nih. Kenapa Pak? Tahu siapa yang masuk tuh? Suruh sholat. Ya, gara-gara baca begituan sih. Ya gue ngomong gue sholat. Jujur gue sholat belum lonteng, men. Sholat belum lonteng. Ya, gue sholat. Udah tuh ke kejadian ekstrim kedua tuh. Aduh, pokoknya ya antara lucu atau enggak ya. Nah, yang lucu lagi nih, yang ketiga nih ya. Yang ketiga, suatu malam gue mau tidur. Gue masuk kamar, istri gue masuk kamar, tiba-tiba dia mau kamar mandi, mau sholat malam. Kalau nggak salah Isya di malam. Malam tuh jam 11:30-an. Kamu juga sholat, jangan telat. Gue udah tahu nih. Udah tahu. Nanti tiap ngomong gitu berarti nadanya beda ya? Beda. Kan udah tahu suara istri, keseharian suara istri kita. Ini baik nih, maksud baik. Cuma gue sih deg-degan, jujur gue deg-degan. Iya, sholat. Ya kamu sholat, kamu masalah ngomongnya. Istri gue nggak pernah ngomong kamu, ya papa mama lah ya biar mesra. Kamu gitu kan. Kamu sholat karena rezeki apa? Nasihatin ini diri tuh.
gue duduk di tempat tidur, dia diri, gitu kan, gini, kayak ngasih wejangan gimana sih? Iya. Ya beneran ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim gue ini. Ya kamu, iya, ini siapa? Nenek atau siapa nih? Ya pokoknya sholat, pokoknya. Dia bilang nyai atau apa? Bahasain aku gitu ya, nyai atau apa ya, waktu itu gue lupa. Pokoknya kamu berdua sholatnya biar rezekinya lancar gitu. Udah enak nih, adem rumah nih, udah enak. Istri kamu sholat. Dan ngomong itu, istri kamu sholat, bener kan bukan dia? Iya, kalimatnya bukan aku, saya gitu ya. Iya, saya sholat. Udah sholat pergi, ya udah terus gue ngomong tuh, ya memang namanya juga masih pelan-pelan lah, mau 5 waktu. Sekarang baru dapat maghrib, asar, isya itu. Tahu istri gue tuh, kenapa pak? Gue udah tahu kan, itu masuk lagi tuh, siapa tahu lagi kan, diapain tuh, dinasehatin tuh bilang gitu. Ini gue ketawa gue kan tuh, udah diam gitu-gitu aneh. Gue takut gue bilang gitu. Dari dulu gue nggak mau, kalau gue mau dari dulu sakti gitu. Kamu bisa? Itu nggak perlu gue ceritain masa lalu. Demi Allah nih mah, kalau saya mau dari dulu saya juga bisa lihat. Gue bilang gitu. Gue nggak mau, satu gue penakut. Kan kalau begitu mesti sholat malam. Ya, saya tahajud aja, mesti top. Dia kalau gue tahajud kan gue langsung bangun. Gue bangun nih 1:30 nih. Mama bangun. Oh, minta temenin. Saking takut nih. Goblok yang menakut gue. Parno gue kalau ini, kayak merasa di belakang tuh ada yang diri gitu. Iya, ada sesuatu lah ya. Iya, bangun main handphone, di muka dulu. Kalau nggak sholat nih. Ibu dia bangun tuh main handphone terus. Pokoknya yang dia ada suara-suara. Itu gue sholat tahajud. Gue sholat tahajud 2 rakaat. Sudah ya, gue itulah baca-bacaan yang gue bisa lah gitu kan. Salawat Jibril apa gue baca. Kalau tahajud gitu. Jadi gue kasarnya parno ya ruangan sepi. Jadi kalau siang pun rumah sepi, gue nggak. Nggak siang nggak malam tuh. Nggak siang nggak malam, pokoknya parno ruangan. Tapi yang penting gue ada orang nih, kayak nih rumah lo nih, ini sepi nih. Tapi gue tahu nih di rumah kamar itu ada anak lo. Lo ada di situ, gue berani. Walaupun lo pada di kamar, gue berani tantang kelinting. Atau gue ke kamar sendiri. Yang penting buat gue ada orang. Ada orang. Itu, gue berani. Begitu juga gue di bawah, kan istri di atas. Kalau kamar mandi kan cuma 2 atau 2. Wah, gue cuma di bawah. Itu pun malam nggak apa-apa, gue berani. Walaupun di bawah tuh kosong. Pokoknya ada orang lagi selain lo gitu ya. Ada makhluk manusia lah sebenarnya. Makhluk halus. Iya, tapi gue buka pintu. Terserah penonton mau ngomong apa yang pasti kan manusia ada kayak gitu, bos. Ada penakut banget. Tapi untuk makhluk halus ya, gitu loh. Gitu loh, kalau masalah makhluk nyata sih insya Allah selama kita benar dan ya benar ya kita nggak usah takut kan gitu. Jadi kalau di bawah gue mau mandi tuh kalau malam ya gue buka pintu. Iya kan cuma berdua. Iya juga. Itu di atas. Lagi ya. Nah gini Om Andre, waktu awal kan istri itu kan udah ada orang lah ya yang pernah ngobatin nih. Iya. Tapi kan masih berulang lagi tuh, malah ada kejadian 2-3 kali ya. Nah itu Om Andre tuh tindakannya gimana tuh? Kan pasti kan worry juga dong sama keadaan istri. Iya. Terus ya nggak tahu selain dicekek, takutnya istri lagi sendiri ada kejadian apalah gitu. Iya. Nah kejadian itu waktu itu sih bukan ngobatin ya, itu ngusir jin pakai jin katanya. Aku nggak ngerti deh. Sejak itu sih gue larang. Gue bilang tolong mah, daripada papa jantungan tuh baca-bacaan itu nggak usah deh, baca-bacaan Allah aja. Allah tuh dimintain bacaan banyak banget di Al-Quran gitu. Jadi gue kesel. Tapi berarti istri masih baca-bacaan? Masih. Memang itu menurut cerita dia pengaruh di kerjaan, bosnya jadi baik. Asal baca itu tuh yang ngeliat kemana itu nggak apa-apa sih kalau baca. Maksudnya jangan di rumah deh. Cuman maksudnya itu kan nggak baik. Kalau menurut gue sih bawa-bawa kodam gitu ya kan, gue bilang antara percaya nggak percaya silakan saja. Tapi karena emang gue mungkin ya jujur sampai sekarang gue sholat masih bilang belonteng ya. Dan tapi kesini kan gue udah mulai 5 waktu. Gue itu tuh setelah itu kan sih gue nggak jadi tuh, nggak pakai lagi nurut. Alhamdulillah sih udah lancar. Cuma waktu itu kan
kan gue sempet di Rukia tuh. Ingat nggak lo sama Bona, sama lu juga deh. Sama gue, sama Maul ya. Sama Maul. Juga ya. Rukia, diapain belakang gue? Gue sih jujur nggak berasa apa. Termasuk sama lu juga ya? Oh ya? Iya. Lo sama istri juga ya? Istri juga, ya pokoknya ada dibuang. Emang kan ketahuan kan memang ada yang jagain dulu. Alhamdulillah ketahuan ya, ketahuan terus ada pergi kan. Gue bilang gue minta udah jangan ini deh. Udah ada suaminya yang jagain, nggak usah lah. Karena gue nya nggak nyaman untuk mau sih. Istriku juga ada nggak pakai bacaan itu lagi. Tetap ada bacaan salawatnya, ada bacaan Al-Qurannya, tapi ada kata-kata bukan di luar itu. Oh, jadi kayak mantra lah. Tengahnya disisipin. Ada mantranya. Gue nggak mau sebutin bahasa itu takutnya. Jangan nanti ini sobat mantan indigo malah pengen praktek lagi. Titik-titik bacaan Arab, bacaan Al-Quran. Jadi memang mungkin putih sih sebenarnya karena emang itu dari Al-Quran semua. Cuma disisipin itu gitu namanya. Dulu kan begitu ya kita. Terus kan gue di Rukia tuh. Ya gue di Rukia dulu ya karena ya gue kangen orang tua aja sih, hati gue ya kan orang tua. Ya. Ribut bokap kalau salah. Iya, gue malah udah lupa. Bokap. Mau ngomong, lu kangen sama bokap lu ya? Oh iya. Iya, emang gue bilang gitu. Gak mau ketemu. Kan bokap gue masih ada, Bos. Ya alhamdulillah bokap gue, nyokap gue tuh masih ada. Tapi emang jarang ketemu. Jarang ketemu, jadi ya susah juga ya. Ya udah bilang ke belakang nasib. Karena gue kecil sama nenek. Kecil sama nenek di Tenabang, di kebun kacang. Kehidupan modern dong. Jadi gue gak kenal pohon gede yang ada setan. Begitu gue buka pintu, Sarinah sama Monas. Indonesia kan. Kalau di sini kan pohon jamblang. Sengon, setan. Gitu Bos. So ya bercandaan dikit. Tapi memang benar gitu loh. Ya bokap gue ini nyokap gue udah pisah. Nggak deket gue. Cuman sebagai anak kan ada rasa kangen. Itu sih yang pas di Rukia kita pas di Rukia sama anak ya. Kalian nih tim-tim ini kangen nyokap bokap gitu. Itu doang. Kalau istri gue sih mau. Alhamdulillah sih itu aja sih Bos. Gitu. Tapi setelah di Rukyah nih ada kejadian-kejadian lagi nggak tuh? Enggak. Aman, alhamdulillah aman. Malah sekarang istri lebih rajin sholat malam, wirid apa segala, sampai gue dibeliin itu tuh yang hitungan tasbih pencet, dibeliin gue. Ya itu gue salawat Nabi baru 400 tidur. Gue 400 udah dilaksanain apa baru niat doang tuh? Laksanain. Baru niat 400 maghrib set gue pernah tuh habis yasinan ya, gue tetap tahu dong gue yasin gue baca, terus begitu salawat Jibril ya 400 kali men. Bangun nih bos, Isa mah 400 gitu, 1000 katanya 400 deh besok lagi gue gitu. Ini lagi diskon. Masa baru belajar udah harus terus nanti sakit gue. Iya. Gue ngeliat men. Tapi bener kayak gitu sebenarnya kalau mau lihat ke belakang lagi, gue sih sebenarnya nggak asing gitu loh. Cuma memang dasarnya gue nggak mau. Jadi sebelum kejadian sama istri ini pernah ngalamin kejadian-kejadian lain? Iya, lebih kepada malah berkomunikasi. Dari situ aja. Iya. Jadi sebenarnya dulu tuh mantan istri gue tuh indigo. Indigo. Ya, gue taunya pas pacaran tuh ngomong sendiri kadang-kadang, terus masih nggak mau terbuka lah ya, takut kali kan. takut sampai pas nikah. Ini nikah nih, gua ngontrak tuh kalau usah di Kebon Jeruk. Itu di Kebon Jeruk depannya itu rawa men, pas depan rawa, asli rawa depannya. Gua ngontrak tempat petakan kan, asal gua berangkat sama istri juga kerja juga. Istri gue selalu nengok gitu kan, selalu nengok karena seingat gue air wastafel cucian piring gue matiin, ini bunyi kebuka tuh, mah matiin gue bilang gitu. Bentar nengok doang, terus mati, ada siapa ya? Iya. Gue udah mulai tahu, cuman gue nggak mau nanya gitu.
Akhirnya santai-santai ngobrol, dia dari Indigo, dia punya pendamping. Gitu. Oh, jadi istri. Itu asli real. Real. Dia sadar kalau dia punya pendamping. Pendamping ini terserah mau percaya mau enggak. Makanya demi Allah gue nggak pernah cerita sama siapapun. Baru ya di channel lo ini aja yang memang mantan Indigo, dia gue ungkapin semua. Benar, gue nggak bohong. Terima kasih banget. Iya, gue nggak bohong bahwa ada kejadian itu. Dan gue bilang lagi sekali lagi, gue penakut. Gue bukannya nggak percaya, cuman karena emang gue takut. Gue nggak mau tahu, nggak mau percaya. Gue yang penakut. Kenapa? Pernah mantan istri gue nantangin. Nggak nantangin sih. Mau nggak gitu kan? Mau lihat nggak? Gitu kan? Oh, maksudnya nantangin. Mau dia percaya. Nih, Mang Meni yang gue lihat. Iya. Lo mau lihat nggak nih gitu ya? Diapain? Ada pokoknya gitu kan. Daripada harus kultivasi ya orang bahasanya gitu kan. Iya. Nah, gue bisa. Mantan istri mau. Enggak bisa. Emang apa sih? Macan katanya. Karena orang Sukabumi dia. Jadi waktu perawannya waktu dia cerita tuh, istri gue pernah belajar gitu ilmu sampai dikubur ya. Di seleher. Iya. Gue nggak tahu dia ilmu apa begitu. Suka baca di novel online doang gitu. Iya. Gitu sampai dapat selendang apalah gitu. Gue sih nggak penting, waktu itu kan masih jiwa muda gue kan. Iya. Gitu terus sampai akhirnya gue komunikasi. Suatu ketika gue pulang kerja, istri gue kok main mobil-mobilan. Kan gue memang dari dulu seneng tuh. Ya, gue walaupun hobi adalah ya. Sudah nikah gue punya pajangan tuh. Gue taruh tuh di pajangan. Kan laki-laki nggak pernah ninggalin masa kecil. Hobi mobil. Iya. Mobil di meja gini. Main gituan gue bilang itu mah. Nyengir. Astagfirullahaladzim. Siapa nih gue bilang itu. Jangan takut. Dari dulu. Mau kacang kapri dong. Bahasanya cadel. Oh, cadel. Awalnya gue takut tuh demi Allah. Ini siapa ya gue bilang itu. Iya. Istri saya mana? Gue gemeter bos. Gue rinding. Enggaknya pas cadel itu. Iya. Maunya kacang kapri. Kacang kapri iya gue beli. Sebelah emang warung kan. Habis tuh. Bini gue yang pendiam. Orang Indigo udah pendiam. Iya. Canda yang paling biasa aja gitu. Iya. Dingin-dingin itu di mobil. Siapa? Bukan kepala. Udah makin hari makin kebiasa. Namanya siapa? Gitu. Namanya lah ya. Jangan takut. Ada terus gitu loh. Karena sih gue juga jujur jarang komunikasi. Hari-hari gitu jarang. Paling ini dong Ini yang ngobrol-ngobrol. Nggak pernah. Iya. Kan masih muda ya. Gue 25, 26 waktu itu. Gitu. Ini tiap hari. Udah pulang. Gitu. Tadi mama macak itu. Jadi berubahnya tuh cepet ya? Kalau gue ulang ya. Jadi media. Mantan di sini. Terus sampai gue punya anak. Dia pun juga ternyata dunia itu. Karena gue sering komunikasi ngobrol nih. Di sana dunia itu ada. Dunia itu ya. Dunia jin lah. Jin hitam, jin putih, apa jin Islam gitu. Sekolahnya juga ada. Benar. Bercerita. Istri bercerita. Demi Allah. Benar. Jadi gue antara percaya nggak percaya, tapi jujur gue nggak mau percaya karena gue takut sekali lagi gue ngomong. Kan gue bilang kalau gue mau, tadi gue bilang ya gue mundur ke belakang, gue bilang kalau gue ngomong sama istri waktu kesurupan yang sekarang nih, kalau gue mau boleh sakti, cuma disuruh sholat doang, 40 hari apa puasa nggak usah. Ya ada syarat-syarat. Ada syarat ya. Waktu gue 40 Ramadan aja bolong-bolong, 40 hari mutih, ada ribet terusannya, itu gitu. Nggak, komunikasi tuh sampai dia nikah, bos. Nikah. Dan istrinya tuh datang. Ya Allah, gue datang, ya ngucapin Assalamualaikum gitu loh. Waalaikumsalam, gue bilang. Suara cewek. Kodamnya, iya. Kodamnya. Si jin itu, jin. Demi Allah gue ngomong, biar gue dosa dah. Kalau gue nggak mau cerita, orang nggak percaya, tapi ini benar. Namanya Fatimah, nama Islam. Gue sampai salaman, gue kaget ya. Karena di sini ya, iya. Terus ya udah, terus gue bingung dong antara takut, gemeter sama gue nggak percaya, tapi emang suaranya bukan suara bini gue. Gitu loh, asal ketemu, asal gue datang komunikasi bukan suara istri gue. Karena kalau pas keluar tuh langsung gue, tadi siapa? Itu sih itu. Gue belum nyebutin nama nggak perlu ya. Iya, si itu.
Gue langsung, nah gue tahu kan normalnya dia. Iya. Mau datang Pak? Iya. Aduh, lama udah ngobrol sama itu. Masuk mulut tuh orang. Oh gitu kan. Kan emang manja. Terus itu kodam yang bener-bener baik lah sama gue. Hari. Ya, Dia mau hari nikah dan tuh. Oh iya dia bilang dia mau nikah katanya. Mau nikah katanya. Udah umurnya udah ratusan tahun. Gue lupa berapa, 400 apa ribu. Oh, ratus atau ribu. Dia ngomong gitu. Ini benar loh, gue nggak bohong. Gue pikir, gue sering baca novel online gitu. Tapi ini demi Allah Rasulullah, wallahi itu benar kejadian nyata. Di hidup gue nih, dulu ya. Tahun 29, kan gue nikah 97. Ren 98 sampai 2, selanjutnya lah. 2000 awal lah ya. Masih komunikasi. Sampai dia punya anak. Anaknya juga ngomong. Cepet loh kalau itu, gitu cepetnya. Punya anak, berapa hitungan bulan. Udah punya. Itu cium tangan, siapa lagi gue? Gue sih udah terbiasa. Gue gak takut lagi. Oh, karena udah tiap komunikasi. hari ya. Jadi orang-orang tetangga tahu kalau gue bercanda kopak-kopakan gitu. Mesra amat berdua kayak temen. Iya. Ya Allah men. Lu nggak tahu gue bercanda sama siapa. Itu nyata. Kalau gue dikopak, waduh gitu. Kira nih, wah lu bisa aja lu udah gitu. Ini laki bini gak ada mesra-mesranya gitu. Kira dalam hati gue bukan dia. Sekarang nih tetangga gue pernah ini sih ini kalau lagi sendiri kayak ini ya gitu loh, nggak ada bercandanya. Kalau mau bapaknya bercanda mulu. Kalau gue nggak ada kan istri gue bener real dia. Ke tetangga apa gitu kan komunikasi ya sebagai wanita seorang istri. Ya, sebagai manusia kita biasa gitu ya. Gue masih kerja dulu kan, gue pulang udah tuh masuk dalam rumah, datang nih ya. Lu baru pulang nih, dan gitu. Iya, itu selalu bos, demi Allah bos. Sampai akhirnya gue punya anak 1, 2, 3, anak 2, 3. Enggak sih, yang kedua sempat laki keguguran. Gue namain si Jason. Jadi bayi ambar katanya. Terus kedua, ketiga cewek, keempat cewek, yang kelima juga keguguran juga. Ya sebenarnya gue dapat 5. Laki itu 2 nggak ada. Tapi gue udah namain semua. Nah ini cerita yang lebih seru. Ini ada kejadian. Ya maaf nih Om, ini kan sebenarnya menyedihkan ya, sedih lah. Iya, sedih. Tapi mungkin bisa diungkapin buat sobat mantan Indigo, buat pembelajaran kita nih. Kalau misalkan ada kejadian itu, kita harus gimana, atau ada pengalaman yang sama mungkin nih dari sobat-sobat mantan Indigo semua nih. Kalau dari gue ya, nggak ada yang bisa apa sih bang, pelajaran nggak ada, karena memang kadang gini loh, beratnya adalah atau memang kalau waktu itu gue ungkapin ngomong, orang nggak percaya. Nggak akan percaya. Gue komunikasi sama makhluk-makhluk itu gitu kan, ternyata ya udah gue simpan sendiri sampai sekarang, sampai ini gue ungkapin beneran, demi Allah nggak bohong. Gue ungkapin bahwa kita sebenarnya bisa komunikasi sama makhluk gaib itu kalau memang kita punya bukan punya ilmu atau apa, tapi ya orang biasa pun punya. Yang penting dia punya suatu keistimewaan adalah lingkungan. Misalkan pasangannya kan ada sih sebenarnya kayak suaminya berilmu, punya ini, punya lah ilmu, bisa itu, dia nggak akan mau komunikasi sama istrinya. Karena mungkin itu juga mungkin karena dibeli sama orang. Betul. Bener nggak sih, kayak beli ya? Kalau orang pinternya gitu, nggak mau. Kalau gue karena istri tuh, mantan istri memang dari kecil, ikut dia dari kecil gitu, sampai hari gue jodoh nikah, ya, berteman. Jadi sohib juga. Pokoknya itu ya gue ungkapin, takutnya gue bohong. Iya, ngerti. Ya, ini di sahabat buat mantan Indigo nih, beneran saya ngomong gitu loh. Malah memang mantan istri itu suka diminta ngobatin orang. Sempet. Terus kalau malam tahun baru jadi fortune teller. Gue kan nge-MC kan, masuk entertain gue nge-MC, dia fortune teller paketan. Sering banget. Dan alhamdulillah cocok. Sampai waktu ketika teman gue punya anak autis ya. Autis banget sih, namanya si Raffi, anaknya Raffi namanya. Kacau, lo tau kan anak autis? Kacau, dia punya dunia sendiri. Teman gue bilang, lo minta istri gue semalaman tuh atau kasih air, dia kasih minum, anteng bos, dikasih air tadi istri gue, mantan istri itu, diam,
Maksudnya anteng. Iya, alhamdulillah. Terus sering ke rumah tuh jadi berteman. Gitu. Banyak sih. Sampai HRD gue juga datang. Jadi minta buat ini spiritual. Gue sih karena gue emang orangnya cuek gitu. Lu kenapa nggak ini lu? Ya justru itu gue juga bingung. Ya kan semua rencana Allah. Iya. Ya kan? Kalau gue juga memanfaatkan kebiasaan, kepintaran istri, keistimewaan mantan istri ya mungkin gue juga beda. Emang gue nggak tahu, gue nggak mau. Kan gampang. Gue nggak kayak mungkin orang-orang yang harus ke orang pinter si anu, ya kan? Terus bayar tiap mesti dateng. Iya. Gue enggak, ada di sebelah gue. Iya. Malah ditantangin, mau nggak? Nih tadi cuman diusap cuma berapa detik bisa lihat. Tapi kalau lama nggak bisa katanya. Ada timernya. Iya, ada timer. Gue tetap gue nggak mau. Kalau memang mau, dibilang mau kayak ini, cuman kalau misalnya puasa ya, puasa 40 hari, sholat yang rajin tiap malam tahajud. Terus itu aja, lebih kepada memang ke Allah sih. Iya. Udah tahu mungkin karena tujuan utamanya tujuan utama gue harus lebih banyak beribadah. Nggak mau gue bilang ya udah percaya sama Allah aja dan malaikat-malaikatnya ada kayak gitu. Nggak mau, sumpah gue nggak mau. Gitu loh. Jadi sampai sekarang terus anak ambar, orang terserah mau percaya mau enggak ya, bayi ambar tuh 2. Akhirnya jadi komunikasi. Manggil gue papa. Oh, si Jason itu. Ini siapa? Cool. Si gue. Cool. Bilang, Mah, ini Ecen, Pak. Beda matanya. Suaranya udah laki. Oh, Jason ya. Oh, udah bilangin sama istri kan. Mama istri. Kenapa Cen datang? Mau pulang makan. Mau makan. Kadang si gue masak lebih, banyak banget. Udah ada anak sih udah. Iya. Si Jason Ilyas mau makan. Apa tuh? Langsung masuk tuh. Tapi khusus yang anak ya, maaf ya, Bang. Anak ya. Anak tuh istri kalau mereka yang masuk. Iya. Kan sebelumnya kan kalau yang hodam kadang kadang enggak ya. Iya. Tapi khusus anak tahu. Nonton. Istri gue jarang nonton TV. Jarang. Udah anak-anak kan memang anak-anak nonton diem. Dan anak-anak gue nih yang tahu gitu saudaranya. Nggak mau ganggu. Kadang yang kecil dulu masih kecil kan. Babang nih. Dikasih mainan gitu. Vina, ini Babang Ecen. Tahu. Anak gue semua bisa lihat. Anak gue bisa lihat semua juga. Tapi nggak indigo sih, tapi bisa tahu. Mungkin diajarin atau gimana gue nggak tahu. Gitu. Maka udah, Pak. Jason pulang dulu ke masjid, di masjid ya. Oh, itunya di katanya sih di masjid, wirid. Tiap hari dia memang tidak tinggal di masjid. Ya udah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bilang, siapa tadi? Nah, itu langsung gue agak ngeri juga. Dewasa lah beda. Dia makan. Oh, baru pulang Pak. Ini minum nih gitu. Oh nah. Udah terus gue ngapain? Nggak datang, beda lagi ntar. Nyengir. Sampai lagi. Gue udah biasa tuh dunia Allah. Gue udah biasa tuh. Udah biasa. Akhirnya terbiasa. Ini siapa nih? Gue gituin kan. Babang Iyas. Dia gue punya 2. Jason Ijul Haq Suandri Putra sama Ilyas Bahdim Suandri Putra. Ini 2. Ini ambar dua-duanya. Ya. Entah itu memang benar itu anak ambar gue ya itu nih. Atau memang sosok jin yang menyerupai mereka. Gue nggak tahu walau alam. Juga penonton mantan Indigo silakan juga ngasih pendapat. Yang penting yang pasti mereka selalu menasamakan ini anak ini Iyas. Beda kalau si Ilyas nih yang kecil nih bontot kayak gue centil nih. Papa. Papa tadi Iyas habis berantem. Sama siapa berantem? Oh no, dia panggilnya kulo bertanduk. Terus kalah? Enggak, Iyas panggil babangnya Ecen. Itu sering jadi curhat juga ya? Iya, jadi dia bilang waktu itu pernah ya, gue jalan rame-rame gitu kan. Dia ikut masuk ke kan istri di depan, mana istri di depan. Dia tuh, enggak main sama teman-temannya, ada di atas katanya. Tapi gue sih nggak peduli mobil berat atau enggak, pada di atas, pada duduk-duduk katanya teman-teman. Serius dia loh, itu kan tuyul-tuyul Pak yang tinggal di gorong-gorong katanya.
tuyul temen-temennya. Ada yang tuyul nggak punya tuan katanya. Ini dia ngomong. Oh, tuyul jobless. Kayak tuyul diusir. Ini makanya gue bilang kalau gue ngomong dengan gaya gue orang mau percaya mau enggak, tapi kejadian nyata. Iya. Demi Allah baru buat bikin surat materai kontak kenyataan gue. Oh, saksinya ada. Cuman kan gue sudah pisah. Ada tuh tinggal di Cengkareng sama anak gue. Jadi masih suka ngobatin orang, cuman dia nggak mau. Karena kan pakai energi. Ya, betul. Iya. Gitu terus berantem dia. Manggil Babang Jason baru datang sinyalnya doang, ngomong ada kan anak kecil. Baru datang sinyalnya doang pada kabur. Yang kecil berantem mulu kan ada. Gue kayak gini. Jason terus bini gue bukan gitu kan. Mah, baru deh nih. Kadang-kadang kerjain tuh sama anak gue yang kecil, masih itu. Dia kan kaki gini nih. Pak, apaan nih? Dia terus udah lama pergi tuh. Siapa nih? Normalnya angkat sebelah. Iya, normalnya kan nggak bisa namanya istri kan udah ngelahirin gemuk. Iya. Ini siapa? Ilyas. Tar ya katanya. Aduh, dia kabur. Masih nggak lo? Itu setiap hari ketemu dia. Sampai ya maksudnya akhirnya gue berpisah gitu ya. Jodoh bisa. Dia nangis. Gitulah. Ya, jadi gitu gue tiap hari gue komunikasi ya sampai hari gue ternyata nggak jodoh pisah bisa baik-baik memang ya gue juga ya gimana namanya ya jodoh ya kita ya betul tapi kejadian itu ya hampir 15 tahun lah gue rumah tangga dulu ya gue simpan baru ini gue buka karena gue yakin kalau gue cerita nggak ada yang percaya terserah deh tapi demi Allah Rasulullah itu benar. Sekarang pun kalau gue datang. Dan itu selama 15 tahun itu ya kejadian itu tiap hari gitu. Tiap hari. Ya. Nih, demi Allah ya. Tahun kemarin gue ketemu. Ini ngomong ini tahun kemarin ketemu. Mau gue cek dandan lah, gue ketemu lebaran kemarin. Bersilaturahim lah ya. Iya. Dateng gue salaman sama anak gue cium tangan. Dia juga cium tangan, mulut gue nangis. Lah, gue ada orang. Ini iya semua. Anak-anak gue pada ketawa. Iya. Ya, badan mama lo tuh. Balikin aja papa gitu. Bener gue dia bilang. Sudah gue bilang gitu. Jangan nangis, anak cowok nangis. Ya, gimana pak kan kangen pak. Anak cowok nangis gue bilang gitu. Terus langsung berubah. Balik lagi. Assalamualaikum. Enggak, Jason. Oh gantian. Abang. Waalaikumsalam. Maafin Jason, maafin papa. Gak apa-apa. Cool men, galak. Ke bini gue. Cool. Gak apa-apa. Yang penting papa sehat. Mama biar anak-anak yang jaga. Makasih Jason. Langsung ya udah kaku udah gimana sih namanya? Iya. Bisa udah beda lah ya. Iya kaku udah bisa. Makasih udah jaga anak-anak. Insya Allah anak sehat dan dapat jodohnya gitu. Ya gitu lah pokoknya sampai akhirnya gue pisah ya cerita gue kayak gitu dan memang khusus gue buat lo nih buat sahabat mantan indigo bahwa itu kejadian nyata di hidup saya nih pakai bahasa saya ungkapin karena emang nggak pernah saya ceritain nggak pikir syukur dipercaya nggak juga nggak apa-apa tapi demi Allah Rasulullah itu kejadian nyata mau dibilang itu mistis itu cerita serem horor tapi itu gue ngalamin dan gue nggak pernah takut saat itu sekarang gue takut karena gue cuma berdua dulu rame-rame dan kejadiannya beda sekali komunikasi ekstrim gue nggak mau kayak asli man. Ya, jadi begitu Sobat Mantan Indigo, suka duka cerita dari Bang Andre Joni. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada hikmahnya nih buat Sobat Mantan Indigo semua juga. Mudah-mudahan besok Bang Andre Joni ini mau lagi kemari. Boleh kalau ngopi sih. Kita ngopi-ngopi lagi. Insya Allah kalau sama Bang Bos juga kemari kita ngobrol-ngobrol. Santai deh kalau cerita horor itu doang. Karena gue mau cerita apaan dari gue orang penakut. Pengennya mah mana dilupain ya kayak gitu-gitu ya. Iya. Lu pergi nih, rumah lu sendiri, gue kabur. Parno gue. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bro. Bang Andre Joni, semoga sehat selalu. Salam buat istri dan keluarga. Amin. Ya, jangan lupa Sobat Mantan Indigo, jauhi sugesti negatif. Tumbuhkanlah energi positif, berdoalah kapan dan dimanapun kita berada. Salam Mantan Indigo.